Pada chapter sebelumnya, kita tahu bahwa Ian telah pergi untuk menemui klan aboriginal dan sedang berhadapan dengan King Saman. Sementara itu, di utara tepatnya di kota Virik, tembok es yang telah dibuat Ian sebelumnya sedikit demi sedikit mulai mencair. Kapten kalian nampak mencemaskan Ian karena sejak 10 hari kepergiannya, Ian belum juga kembali. Di sana kalian sangat cemas karena memang tembok es juga sudah mulai mencair dan akan hancur dalam beberapa waktu lagi. Dalam keadaan terdesak itu, tuan kalian lalu memanggil anaknya dan memerintahkan untuk melaksanakan rencana yang telah dibicarakan beberapa waktu lalu. Mulai dari membuat pos, mengumpulkan pasukan, dan memasang segala senjata jarak jauh. Mendengar itu, anaknya langsung menuruti perintah tersebut. Segala persiapan itu dilakukan untuk mengusir para monster yang akan menyerang ketika tembok es telah mencair. Dan dengan tekadnya, kapten kalian bersumpah untuk melindungi wilayahnya dan seluruh rakyatnya. Sebab dia meyakini jika dirinya adalah perisai terbesar dan terkuat milik kerajaan. Hingga tak lama kemudian, tembok es benar-benar telah mencair. Persenjataan mulai disiapkan untuk menyerang monster di balik kabut es yang masih menyelimuti. Lalu kalian menyuruh para penyerang untuk bersiap melontarkan senjata. Akan tetapi yang muncul dari balik kabut es itu ternyata adalah Ian, yang mana tubuhnya sempoyongan, menahan rasa sakit di bagian dadanya. Sementara kapten kalian terkejut melihat Ian dalam kondisi terluka itu. Namun ada satu hal yang menjadi sorotan, yaitu tongkat yang dibawa Ian. Benar, tongkat hitam milik Saman King yang nampaknya Ian telah berhasil merebutnya. Lalu setelah itu, Ian terbata berkata ke kapten kalian bahwa jangan ada yang sampai menyentuh tongkat yang telah dibawanya. Diikuti gerakan Ian yang langsung tak sadarkan diri. Saat membuka mata, Ian mendapati dirinya telah berada di ruangan. Setelah dia sadar, dia menyadari bahwa tubuhnya sangat lemah, terbujur di atas ranjang yang sudah penuh dengan perban. Saat mengamati sekitar, Ian menduga jika dia telah berada di kastil Lord kalian. Setelah merasa cukup tenang, dengan masih memegang kepala yang dipenuhi rasa sakit, dia berencana untuk pertama-tama mengurus tongkat terlebih dahulu. Tak lama kemudian, seseorang mendatanginya menanyakan kondisinya saat ini, yang mana ia adalah Lord kalian dan juga anaknya. Di sana Lord kalian memberitahu jika Ian telah pingsan selama 4 hari sejak kedatangannya. Oleh sebab itu, Lord kalian sedikit mencemaskan kondisinya. Apalagi dokter juga mengatakan jika Ian masih belum boleh bergerak. Namun karena Ian merasa dirinya baik-baik saja, lantas dia langsung menanyakan tongkat yang dibawa sebelumnya. Di sana mereka lalu menunjukkan sebuah kotak yang mana tongkat tersebut telah ditaruh oleh penyihir lain di dalam kotak itu. Lalu dijelaskan jika kotak tersebut memiliki fungsi mirip seperti Manahel yang mampu menekan kekuatan dari tongkatnya. Mendengar itu, Ian langsung memuji kalian karena telah bertindak dengan tepat. Sementara itu, kalian masih heran dengan yang akan dilakukan Ian. Namun di sana, ia juga mencemaskannya. Lantas kalian menyampaikan jika dokter yang memeriksa mengatakan bahwa saat Ian tiba di tebing, kondisi dan staminanya benar-benar habis. Dan hidup Ian akan berbahaya jika waktu itu dia datang terlambat. Namun karena itu, kalian menaruh rasa penasaran mengenai apa yang membahayakannya sampai berada di kondisi seperti itu. Tentang apa yang telah terjadi di dataran utama. Mendengar pertanyaan itu, Ian menjelaskan bahwa tongkat yang dibawanya adalah penyebab utama dari perubahan di dataran utama. Karena di dalam tongkat itu berisi mantra sihir hitam, yang mana Saman King telah menggunakan sihir hitam dan sihir ilusi dengan tongkat tersebut untuk mengontrol para monster. Mendengar apa yang disampaikan itu, Lord kalian memotong dengan berkata, bukankah sihir hitam sudah punah 300 tahun yang lalu? Ian lantas menjelaskan jika Saman King sebenarnya menerima sihir hitam dari orang lain. Tapi sayangnya ia tak dapat menemukan pelaku yang memberikan sihir tersebut. Kemudian sembari mencoba menjinakkan tongkat tersebut, Ian juga menjelaskan jika sihir hitam dan sihir ilusi akan menghilang ketika Saman King telah mati. Akan tetapi para monster di dataran utama akan langsung menyerang pemilik baru dari tongkat tersebut.
Di sana Ian menduga jika itu adalah sebuah kutukan yang sengaja ditaruh. Oleh karena itu, karena Ian menjadi pemilik baru tongkat tersebut, dia menjadi kesulitan untuk kembali karena diserang para monster secara terus-menerus. Sementara Lord kalian yang mendengar itu menanyakan kenapa tongkat tersebut tidak dihancurkan saja jika efeknya begitu berbahaya. Dengan santai Ian menjawab jika dia suka dengan tongkat tersebut. Hanya karena alasan itu, Sampai akhirnya, tak terasa Ian telah selesai menjinakkan tongkat tersebut dengan menghapus semua teknik sihir yang ada dalam tongkat itu. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi pada tubuhnya. Wajahnya menyeratkan rasa sakit yang tak terkira. Kakinya sempoyongan dan gemetar hebat. Sembari memegang dada, dia merasakan rasa sakit luar biasa di bagian jantungnya. Pandangan Ian mengabur melihat sekelilingnya. Di sana, Ian tak kuasa menahan rasa sakitnya. Orang-orang sekitar juga mulai panik melihat kondisi tersebut. Beberapa saat kemudian, sesuatu tak terduga terjadi. Dada Ian penuh darah yang menembus perban di tubuhnya. Tak hanya itu, darah juga keluar dari mulutnya. Kondisi Ian makin parah. Dia sampai memuntahkan darah ke lantai. Di sana kapten kalian sangat panik melihat keadaan Ian. Lalu ia segera menyuruh untuk memanggil dokter. Akan tetapi Ian malah mencoba menenangkan dan mengatakan jika dia hanya membuat sedikit kesalahan. Mendengar itu, kapten kalian bertanya-tanya tentang kesalahan seperti apa yang telah dibuat Ian. Lantas Ian menjelaskan bahwa sebenarnya fenomena tersebut adalah efek dari pemaksaan karena ingin menembus batas hati mana yang tidak bisa berkembang. Jadi di sana dia menyuruh untuk tidak mencemaskan kondisinya, karena itu merupakan hal yang lazim. Namun kapten kalian masih tetap mencemaskannya. Padahal Ian sendiri merasa dirinya baik saja. Dalam lamunannya ia berpikir jika dia telah memaksa untuk menerobos ke kelas 6 dari yang sekarang kelas 5. Apalagi saat ini dia merasa jika jumlah mana yang dirasakannya jumlahnya jauh lebih besar dari kondisi sebelumnya. Setelah merasakan itu, Ian tersenyum tipis, menyiratkan kondisi jika dirinya telah berhasil menembus batasannya. Tak lama kemudian, Lord kalian menginformasikan pada Ian jika dia telah menerima pesan dari Menara Ivory ketika sedang pergi ke dataran utama. Dia lalu memberikan bola kristal kepada Ian. Di sana Lord kalian sebenarnya ingin menyampaikan pesan tersebut sejak awal kedatangan Ian, akan tetapi karena hilang kesadaran maka ditunda sampai sekarang. Sementara itu Ian langsung melihat bola kristal yang mengandung pesan dari Menara Ivory itu. Akan tetapi seketika sebelum melihat pesan tersebut, Lord kalian menghentikannya sembari merogoh saku dan mengatakan jika masih ada satu lagi sebuah pesan, yaitu sebuah surat dari Yang Mulia Kaisar yang dikirim melalui kuda pengantar pesan. Di sana Ian sedikit heran kenapa Kaisar sampai mengirim surat itu melalui kuda pengantar. Dalam diamnya Ian bertanya-tanya kenapa Kaisar tidak mengirim melalui Menara Ivory malah melalui kuda pengantar surat. Padahal metode pengantaran semacam itu memiliki kemungkinan besar untuk tertunda dan bahkan tidak sampai. Oleh sebab itu, di sana Ian berpikir jika mungkin Kaisar sedang menjaga kerahasiaan pesan dari Menara Ivory. Namun karena itu masih praduga, lantas dia memutuskan untuk melihat terlebih dahulu isi pesannya dari masing-masing pihak. Pertama, dia melihat pesan yang dikirim oleh Menara Ivory. Di sana pesan tersebut mengatakan jika pengiriman pesannya ada penundaan karena ditakutkan dapat mengganggu misi yang sedang dijalankan oleh Ian. Karena inti dari pesan itu mengatakan terjadi sebuah insiden kecil yang menimpa keluarga Ian, yakni ada seorang penyusup yang telah masuk ke rumahnya. Namun keluarganya aman karena ada penjaga, dan dipastikan mereka semua akan aman. Membaca pesan itu, Ian terkejut menyiratkan kecemasan pada wajahnya. Di pesan tersebut juga mengatakan jika keadaan keluarganya dijamin di bawah perlindungan keluarga kerajaan dan Menara Ivory. Semakin membaca isi pesan itu, Ian semakin marah. Di sana matanya tajam menyimpulkan jika pesan tersebut berisi sebuah provokasi supaya dia menjadi khawatir.
Dan oleh sebab itu dia bertanya-tanya tentang apa yang sedang direncanakan oleh pemilik menara. Setelah membaca isi pesan tersebut, Ian menghela nafas untuk menenangkan diri. Lalu ia mencoba mengambil surat dari kaisar dan akan mengambil keputusan setelah membaca surat tersebut. Ketika membuka dan membaca surat itu, di dalam surat tersebut berisi sebuah pesan jika surat itu berhasil tiba di tangan Ian, maka masih ada keberuntungan untuk kaisar dan putra mahkota. Dan penggalan surat itu mengatakan jika kaisar ingin membuat permohonan pada Ian. Sebelum itu, isi surat tersebut juga menginformasikan sebuah kabar jika terjadi sebuah kesepakatan antar 3 negara untuk pembantaian para monster, yang mana pembantaian tersebut akan dimulai di kota bebas bernama Demidra. Membaca penggalan informasi itu, Ian sedikit terkejut karena seharusnya kesepakatan pembantaian monster seharusnya terjadi 3 tahun lagi. Adapun isi penggalan surat yang lain mengatakan jika putra mahkota Hayden, pangeran kelima Ragnar dan pemilik menara, serta Jenderal Duncan Mythos dari pasukan kekaisaran akan menjadi perwakilan pertemuan yang mewakili kerajaan Green River. Dan saat ini pertemuan itu telah dimulai ketika surat tersebut telah sampai di tangan Ian. Isi surat itu juga mengatakan jika putra mahkota tidak ada penjaga yang kuat sama sekali pada dirinya. Maka dari itu permohonan kaisar pada Ian bahwa sebagai teman baik dan permintaan darinya, kaisar berharap supaya Ian pergi ke Demidra sebagai kekuatan untuk menjaga putra mahkota. Di samping itu, kaisar juga memastikan jika keluarga Ian akan aman karena sudah dibawa ke dalam kerajaan dengan penjagaan terbaik. Sesudah membaca surat tersebut, Ian mencoba menenangkan dirinya, lalu ia menutup mata untuk mempertimbangkan sebuah keputusan. Adapun dalam pikirannya saat ini mengenai negosiasi Demidra yang merupakan titik awal di mana Ragnar akan menjadi mencolok karena bisa menunjukkan kepada publik bahwa dia juga ikut serta dalam perebutan tahta. Dan saat itu akan menjadi titik tentu di mana putra mahkota akan jatuh. Oleh sebab dari kecakapan Ragnar dalam menggunakan kekuatan diplomatik pada perjanjian tersebut sebagai perwakilan dari kerajaan Green River. Sampai akhirnya hasil dari ketangkasan Ragnar akan membuat bangsawan dan masyarakat mengakui kemampuannya. Sedangkan berbeda dengan putra mahkota yang akan menunjukkan ketidakpedulian dan ketidakmampuan kepada publik. Begitulah kira-kira ingatan dari kehidupan Ian yang sebelumnya. Sementara di situasi saat ini, Ian menduga bahwa apakah semua ini direncanakan oleh pemilik menara. Di sana Ian masih menduga-duga tentang awal dan akhirnya seperti apa. Tapi ia memikirkan bahwa keributan di dataran utama, Shaman King yang mempelajari sihir hitam dari wanita yang tidak diketahui, serta kesepakatan 3 kerajaan yang dimulai jauh lebih awal dari saat kehidupannya yang sebelumnya. Dan beberapa faktor itu membuat Ian menduga jika semua itu telah berhubungan dengan pemilik menara. Belum lagi surat yang dikirim pemilik menara tentang seseorang yang menerobos rumahnya menjadi dugaan kuat jika pemilik menara sedang berusaha untuk membuatnya khawatir dan mencemaskan keluarganya. Namun di sana Ian juga menyadari jika semua itu masih asumsinya. Akan tetapi Ian menyimpulkan jika pemilik menara ini telah memahami dirinya seutuhnya, di mana gebrakan pemilik menara pada waktu menerima misi saat ini sampai membuat Ian tak mempedulikan posisinya, yang mana membuatnya bisa begitu patuh dan tak mempedulikan permohonan kaisar dan menyuruhnya langsung kembali ke pusat kota. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi pada misi yang dijalankan Ian saat ini, sesuatu yang tidak diketahui oleh pemilik menara, sesuatu yang belum tercatat dimanapun, yaitu sihir kelas 6 yang mana telah menjadi kekuatannya saat ini atas transformasinya beberapa waktu sebelumnya. Dan sebagai penyihir kelas 6 ini, hanya dia yang mengetahuinya. Lalu setelah itu, Ian memanggil Lord kalian dan mengatakan padanya jika dirinya saat ini membutuhkan bantuannya. Pada keesokan harinya, diperlihatkan sebuah kota yang memiliki julukan sebagai kota bebas, netralitas, perdagangan, dan pelabuhan. Tak lain julukan tersebut disematkan pada kota Demidra.
Sementara itu, dalam pertemuan kali ini diperlihatkan Pangeran Hayden yang mengeluh karena ingin meminta supaya Ian didatangkan sekarang. Sedang di sampingnya, Oliver menimpali jika pangeran harus melakukan pertemuan tersebut sendirian. Karena dia harus mewakili kerajaan dalam pertemuan ini. Dan di sana Oliver juga mencoba menenangkan pangeran jika tak ada yang berani melukainya. Adapun yang disampaikan Oliver sebenarnya ada benarnya. Akan tetapi Hayden sendiri masih merasa gelisah sebab perwakilan lain yang juga dari kerajaan termasuk pemilik menara lebih memberi dukungan kepada Ragnar. Oleh sebab itu Hayden sangat gelisah karena ia tak merasa aman di posisi saat ini. Dan dia berharap ada Ian yang mendampinginya di situasi saat ini. Di sana Oliver hanya terdiam setelah mendengar keinginan dari Pangeran Hayden. Sedang dari arah lain, pemilik menara mengatakan ke Ragnar jika pertemuan akan segera dilaksanakan. Lantas sebelum mereka masuk, pemilik menara ternyata memang sudah merencanakan sejak awal terkait apa yang dilakukan Ian. Dan di sana dia menduga jika Ian pasti saat ini sedang pergi ke pusat kota. Sebab dia merasa jika memahami Ian secara utuh dari luar maupun dalamannya. Karena dia pasti akan bersedia menjadi pengkhianat jika itu menyangkut keselamatan keluarganya. Dan di saat negosiasi ini berakhir nantinya putra mahkota akan dialihkan kepada... Perkataan yang diungkapkan pemilik menara terhenti. Karena dari arah lain semua orang menoleh termasuk Hayden yang juga mengarah ke sorotan orang-orang. Karena di sana semua orang tiba-tiba melihat sesuatu yang terbang mengarah ke arah mereka. Mengamati itu Pangeran Hayden masih bertanya-tanya dengan yang terbang tersebut. Sampai kemudian dia menyadari sesuatu yang selama ini ia harapkan, yaitu kedatangan Ian. Beberapa saat kemudian Ian langsung lepas landas di depan Pangeran Hayden dan meminta maaf atas keterlambatannya. Sedangkan dari arah lain Ragnar nampak terkejut. Sekaligus pemilik menara yang juga terbelalak masih tak percaya dengan hal itu. Karena segala rencananya tidak sesuai harapannya. Oleh sebab ternyata Ian lebih memilih menemui putra mahkota daripada keluarganya. Pada saat yang sama, tepatnya di kediaman kerajaan Green River. Di dalam sana Douglas mengeluh sebab Ian belum juga kembali. Dia merasa terjebak tinggal di kerajaan karena baginya tempat tersebut sangat membosankan. Sedang di sana ayahnya, yaitu Radio, mencoba untuk menenangkannya. Dengan adanya kejadian penyusup masuk ke rumah, dia menyuruh Douglas untuk mensyukuri itu karena telah diselamatkan oleh kesatria kerajaan sebelum jebakan mana aktif. Dan di sana Radio menduga jika pasti penyusup itu akan hancur di tempat setelah jebakan mana aktif. Ketika Radio memikirkan itu, ia melihat Nona Pets yang nampak begitu gelisah dan khawatir. Radio lantas mencoba menenangkan dengan mengatakan jika saat ini mereka ada di kediaman kaisar. Jadi santai saja. Namun tak ada jawaban dari Nona Pets. Ia masih diam tak mengatakan apapun. Tapi Radio masih tak menyerah. Dia terus berusaha untuk menenangkan Nona Pets jika menara sudah mengirim surat. Jadi ada kemungkinan Ian akan segera kembali. Tada! Suara itu membuat Radio melongo karena baru saja dia mengatakannya. Nampaknya Ian benar-benar telah kembali. Semua yang ada di sana terkejut, masih tak yakin dengan kedatangan Ian yang tiba-tiba. Karena mereka sebelumnya diliputi rasa khawatir yang berlebihan. Setelah itu Ian langsung menemui ibunya dan mencoba menenangkannya karena keadaan saat ini sudah baik-baik saja. Sampai akhirnya ibunya dapat tersenyum kembali sebab Ian akan melindungi mereka semua. Lalu kita flashback pada kejadian semalam saat Ian masih ada di kota Virik. Yang mana sebelumnya Ian meminta bantuan kepada Lord kalian dan permohonan itu dikabulkan oleh Lord kalian. Di sana Ian meminta tolong dan mengatakan supaya Lord kalian dapat melindunginya untuk beberapa saat ke depan. Mendengar permintaan itu, awalnya memang Lord kalian masih bertanya-tanya. Tapi Ian menjelaskan jika dia akan memakai sebuah sihir yang dapat membuatnya masuk ke alam bawah sadar.
Dan jika ada sesuatu yang buruk terjadi, maka harus ada penyihir lain yang memasukkan mana ke dalam otak mana miliknya, supaya dia bisa sadar kembali. Oleh sebab itu, dia membutuhkan bantuan Lord Kalian. Setelah itu, Ian memutuskan untuk melakukan ritual sihirnya. Dalam langkahnya menuju ke tempat yang lebih luas, dia berkata dalam hati, jika tak seorang pun dapat mencapai tingkat penyihir kelas 6. Jadi sangat sedikit yang tercatat jika memang ada. Karena memang untuk mencapai tingkat kelas 6 harus menciptakan spell sendiri, atau menggunakan sedikit demi sedikit spell untuk memahami dokumen kuno. Lalu setelah itu Ian pun bergegas untuk melakukan pemakaian sihirnya. Tak butuh waktu lama lingkaran sihir mulai terbentuk. Saat lingkaran itu terbentuk, Ian berada di sana dan dari itu tubuhnya tiba-tiba bereaksi, menciptakan sebuah boneka. Setelah 2 boneka cloning itu tercipta, dia mulai sempoyongan dan masuk ke alam bawah sadarnya. Sedang Lord Kalian yang melihat kejadian itu terbelalak tak percaya, karena Ian bisa menggunakan sihir yang tak pernah dia lihat, yaitu sihir pengendalian boneka. Sebuah sihir yang hanya bisa digunakan oleh penyihir yang berada di kelas 6 dan ke atas. Sedang tubuh aslinya akan menjadi penggerak dan masuk ke kondisi alam bawah sadar. Sedangkan tubuh boneka cloningnya bisa digerakkan secara bebas, serta memiliki sihir kuat yang setara penyihir kelas 5. Setelah itu, boneka tersebut berpamitan ke Lord Kalian untuk melakukan perjalanan. Dan mereka akan mempercayakan tubuh asli tersebut supaya Lord Kalian bisa menjaganya dengan baik. Kemudian kembali pada keadaan di kota Demidra, yang mana Ian akhirnya menemui Pangeran Hayden. Sementara itu dari arah lain langkah kaki terlihat. Pemilik menara segera mendatangi Ian. Di sana pemilik menara mencoba berbasa-basi dengan Ian terkait misi yang ada di kota Virik. Dan di sana Ian menanggapi dengan sewajarnya bahwa itu sudah menjadi tugas dari penyihir kelas atas. Setelah itu pemilik menara menanyakan kenapa Ian tak kembali ke menara Ivory dan beristirahat. Di sana pemilik menara mempertanyakan tentang surat yang telah dikirimnya kepada Ian. Mendengar itu, Ian menanggapi bahwa memang ia sudah menerima surat itu. Akan tetapi dirinya juga menerima perintah dari Kaisar untuk datang ke Demidra. Lalu Ian menyodorkan surat perintah dari Kaisar yang berisi bahwa ia juga akan menjadi perwakilan untuk kerajaan Green River. Setelah itu pemilik menara meminta izin untuk membaca surat tersebut. Ketika pemilik menara membaca surat itu, ia menyadari sesuatu bahwa surat itu memang asli dari kerajaan. Lantas karena itu pemilik menara juga terlihat begitu kesal atas upaya kerajaan untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan Ian sendiri sampai rela meninggalkan keluarganya demi datang ke Demidra. Kemudian setelah membaca surat itu, pemilik menara menegaskan pada Ian bahwa memang surat tersebut asli. Akan tetapi mustahil bagi Ian untuk bisa bergabung dalam pertemuan saat ini. Mendengar itu, Hayden langsung marah pada pemilik menara. Dia merasa jika pemilik menara telah melecehkan perintah dari Kaisar. Pemilik menara lantas menanggapi bahwa semua itu menyangkut tentang pertemuan 3 negara. Oleh karena itu jumlah orang dan pengawal yang terlibat telah ditentukan. Dan karena itu jumlahnya tidak dapat diubah sebagaimana kesepakatan sebelumnya yang telah dibicarakan. Lantas karena itu Ian tak bisa masuk karena sudah menjadi kesepakatan antar 3 negara bahwa perwakilan harus sesuai jumlahnya. Dan di sana pemilik menara yakin jika Kaisar akan memahami keputusan tersebut. Mendengar itu Hayden nampak kesal dan ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Sedangkan dari sisi lain Ian membenarkan perkataan pemilik menara. Dalam diamnya Ian mencerna jika memang saat ini tidak dalam situasi perang, tapi ada sejarah konflik antar negara. Ditambah lagi perwakilan dalam delegasi sudah lama menjadi kesepakatan 3 negara yang saling menjaga satu sama lain. Hingga tingkat keamanan yang bisa terjamin, barulah penerus setiap negara, perwakilan dan pengawal akan berkumpul. Dengan total ada 3 penyihir kelas atas, termasuk pemilik menara yang berada dalam perwakilan atau delegasi.
Kemudian jika ada satu lagi penyihir kelas atas yang terlihat seperti dirinya, yang dianggap senjata mematikan ditambahkan dalam pertemuan, maka kesepakatan akan berubah menjadi keributan. Lalu setelah mencerna itu, Ian pun memahami jika perkataan pemilik menara bisa dikatakan masuk akal. Kemudian, sembari memalingkan muka, pemilik menara menyuruh Ian untuk kembali karena keberadaannya bisa menjadi masalah di kota Demidra. Di antara bangunan indah kota Demidra, pemilik menara mencoba memberi alasan jika dia sebenarnya menyayangkan itu. Akan tetapi tak ada yang bisa lagi dilakukan oleh Ian. Sedangkan Ian yang melihat kemunafikan mulut pemilik menara mencoba bertanya bagaimana jika salah satu dari penyihir kelas atas memberikan tempatnya dalam pergantian delegasi. Dan jika begitu, apakah dirinya bisa ikut untuk menggantikannya? Oleh sebab saat ini mereka sedang membicarakan tentang perintah langsung dari kaisar. Karena itu harusnya ada fleksibilitas dalam urusan tersebut. Mendengar apa yang disampaikan Ian, pemilik menara membenarkan jika itu akan mungkin. Tapi siapa yang bersedia untuk mengganti posisi tersebut? Pungkas pemilik menara melontarkan tanya pada Ian. Akan tetapi tiba-tiba seseorang bersedia untuk posisinya digantikan sebagai delegasi. Langkah kakinya mengarah ke mereka dan dia kembali menegaskan jika dirinya bersedia untuk diganti. Sontak semua mata langsung tertuju padanya, termasuk bangsawan-bangsawan lain yang ada di sana. Begitupun dengan Hayden dan Oliver, yang tak menduga akan ada yang bersukarela dengan urusan tersebut. Sedangkan pemilik menara langsung menoleh ke arah orang itu dan meragukan permintaan dari Ronan, salah seorang dari penyihir kelas atas di Menara Ivory. Lalu Ronan menjelaskan bahwa dia bersedia karena dia merupakan bagian dari warga kerajaan dan saat ini kaisar sedang memberi perintah. Maka dari itu dia tak ingin menentang perintah tersebut, yaitu perintah untuk membiarkan Ian tidak ikut dalam delegasi. Sontak mendengar itu, Ian tersenyum puas, wajahnya menyiratkan kemenangan atas desakan pemilik menara sebelumnya. Lalu kembali pada perkataan Ronan bahwa ia merasa terhormat telah ditunjuk sebagai perwakilan kerajaan. Akan tetapi kaisar juga memberi perintah lain supaya mengikut sertakan Ian. Jadi si Ronan bersedia untuk mengundurkan diri. Mendengar apa yang dikatakan Ronan, pemilik menara nampak tak bisa lagi mengelak akan keputusan tersebut. Kemudian setelah itu, Ronan meminta izin akan menyerahkan posisinya kepada Ian dan meminta supaya putra mahkota mengizinkan hal tersebut. Pangeran Hayden lalu langsung menyetujui permintaan itu. Di sana ia juga memuji Ronan atas ketulusannya kepada kerajaan. Lalu setelah itu Ronan pun izin kepada putra mahkota akan kembali ke kerajaan Green River. Sebelum Ronan pergi, dirinya menyapa Ian dan mengatakan jika ia akan memasrahkan posisinya sebagai bagian dari delegasi dan meminta Ian supaya tidak membuat kesalahan dalam misi kali ini. Ian lalu menyambut baik permintaan itu, kemudian dalam senyumnya yang mengandung kepuasan, Ian mengingat tentang Ronan di kehidupannya yang sebelumnya, bahwa Ronan merupakan salah satu dari penyihir terkuat, tapi ia memiliki sisi keras kepala dalam semua hal. Akan tetapi dia juga memiliki keyakinan, yakni sebuah kesetiaan, yang tak bertumpu pada pemilik menara ataupun Menara Ivory itu sendiri. Karena dia hanya peduli tentang keahlian sihir, bukan tentang Menara Ivory-nya. Setelah mengingat itu, Ian hanya tersenyum karena Ronan adalah sosok yang akan berada di sisinya. Beberapa saat setelah itu, Ronan pun berpamitan untuk kembali ke kerajaan. Alasan lain dia kembali juga karena seorang penyihir kelas atas yang tidak ikut dalam delegasi ditakutkan akan membuat masalah dalam delegasi yang nantinya akan berlangsung, sebagaimana yang dikatakan pemilik menara. Perkataan itu sedikit membuat pemilik menara tersinggung, tapi dia menutup ekspresi dengan hanya tertawa kecil. Namun dalam diamnya, pemilik menara membatin bahwa ia telah salah menilai tentang Ian, yang ia anggap hanya seorang anak kecil yang tak tahu apa-apa. Padahal saat ini, Ian nampaknya telah memberi sedikit perlawanan pada dirinya. Sembari tatapan pemilik menara melihat ke arah Ian,
Di sana pemilik menara bersumpah terhadap Ian bahwa dia tidak akan membiarkan anak seperti Ian merusak rencananya. Karena pemilik menara berencana untuk mengubah kerajaan Green River menjadi kerajaan Menara Ivory. Sesuatu yang telah lama pemilik menara rencanakan, dan Ian sendiri akan menjadi ancaman itu jika dibiarkan. Sementara itu di sisi lain, Ragnar nampak melihat ke arah Ian, mengamati semua yang telah terjadi dari kejauhan. Di sana hanya ada diam dan pandangan yang tajam, tapi Ragnar nampak juga menaruh rasa kesal pada Ian. Demidra adalah kota netral dan bebas yang tidak berhubungan dengan negara lain, yang mana menjadi tempat diskusi sebagai jembatan diplomasi yang dibutuhkan antar tiga negara, dan sudah menjadi simbol kebebasan dan netralitas lebih dari ratusan tahun. Beberapa saat kemudian, wali kota ke-19, Demidra Angelo Neville, menyambut para tamu delegasi, termasuk dari kerajaan Green River. Lalu wali kota tersebut menunjukkan kediaman sementara yang akan dihuni oleh perwakilan dari kerajaan Green River. Adapun mereka juga telah mempersiapkan istana yang khusus dihuni secara pribadi oleh putra mahkota Hayden. Hayden yang mendengar jika dia memiliki tempat khusus untuk istirahat, lantas bertanya ke pemilik menara tentang apakah ada kegiatan di hari ini. Di sana pemilik menara mengatakan jika hari ini tidak ada kegiatan hingga hari diskusi pertemuan dilaksanakan. Mendengar itu, raut wajah Hayden nampak cerah, menyiratkan jika dia bisa beristirahat lebih lama. Lalu setelah itu, dia memberi perintah supaya mereka istirahat ke tempat yang telah disediakan. Sedangkan untuk Ian, dia menyuruhnya supaya ikut bersama ke istana kediaman yang dikhususkan untuknya. Lalu setelah itu, mereka pun berpisah. Dari kejauhan, ketika Ragnar melihat Ian pergi bersama Hayden, dia memanggil pemilik menara. Di sana, dia mengajak pemilik menara untuk membicarakan sesuatu. Di tempat peristirahatan yang disediakan untuk perwakilan kerajaan Green River, Ragnar dan pemilik menara memasuki ruangan yang hanya ada mereka berdua. Di sana Ragnar berkata ke pemilik menara jika dia tak menyalahkan rencana pemilik menara yang telah gagal total. Akan tetapi ada satu hal yang membuatnya tidak nyaman ketika melihat penyihir Ian berada di sebelah Hayden. Di sana Ragnar merasa sangat jengkel terhadap keberadaan Ian saat ini. Pun sebaliknya, pemilik menara juga menyetujui itu karena dia sendiri juga tidak nyaman dengan keberadaan Ian. Akan tetapi pemilik menara mencoba menenangkan Ragnar bahwa mungkin Ian memang hebat dalam sihir. Namun pertemuan ini ditujukan untuk kemampuan diplomasi. Oleh sebab itu, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Ian jika hanya dengan sihir. Dan bahkan Ian juga pasti tak mampu menyampaikan sesuatu. Maka dari itu, pemilik menara meragukan kemampuan Ian dalam diplomasi kali ini. Karena penyihir kelas atas baginya hanya sebuah aksesoris atau pajangan dalam sebuah pertemuan. Lalu di sana pemilik menara menegaskan ulang supaya Ragnar tak usah merisaukan dan bergerak sesuai dengan yang sudah direncanakan, yaitu menjadi pemimpin utama dalam pertemuan kali ini. Mendengar perkataan itu, Ragnar pun sedikit lebih lega. Namun kejengkelan terhadap Ian yang selama ini dia pendam adalah karena sebelum-sebelumnya dia sudah berkali-kali mencoba untuk membuat Ian berada di pihaknya. Namun percobaan tersebut selalu gagal. Dan karena itu, jika dia membiarkan Ian, tentu saja di masa depan Ian akan menjadi masalah besar bagi mereka. Setelah itu Ragnar mengatakan ke pemilik menara supaya dia segera membereskan Ian secepat mungkin. Dan di sana pemilik menara langsung menerima perintah tersebut. Kemudian dia meyakinkan kepada Ragnar bahwa semua akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Sementara itu di tempat lain, Hayden sangat menikmati tempat tinggal pribadinya yang disediakan oleh kota Demidra. Setelah itu dia mengatakan ke Ian dan Oliver bahwa di kota ini ada banyak pertunjukan ketika malam hari.
Dan di sana dengan sifat kekanak-kanakannya, dia ingin pergi dan menyamar untuk jalan-jalan. Ian lalu dengan serius memanggil Hayden. Sedang Hayden sendiri langsung panik mendengar itu. Wajahnya menyiratkan ketakutan saat melihat wajah Ian yang nampak begitu seram di matanya. Lalu sembari menepuk kepala, Ian mengatakan ke Hayden supaya dia mengerti situasi saat ini. Di sana Ian menjelaskan ke Hayden jika dia merupakan perwakilan kerajaan sekaligus penerus tahta. Apalagi di sini dia juga akan bertanggung jawab dalam negosiasi pada diskusi kesepakatan. Lalu dengan kesal, Ian langsung menegaskan supaya kau itu jangan bermain. Sembari wajahnya menyiratkan kesedihan, dengan polos Hayden berkata, "Mengapa? Padahal kan masih banyak waktu." Mendengar itu dengan terbakar, Ian mengungkapkan jika Anda perlu menyiapkan segalanya mulai dari titik ini. Karena melihat Ian marah, Hayden mencoba mencari pembelaan ke Oliver. Namun Oliver langsung memalingkan muka karena dia juga kesal terhadap pangerannya itu. Lalu setelah itu, percakapan mereka mulai serius. Di sana Ian mengungkapkan pada Hayden jika dia akan menjadi pembicara pertama dalam diskusi. Dan setelah itu, pembicara selanjutnya adalah pangeran kelima, Ragnar. Di sana Ian juga menjamin bahwa jika hal tersebut sampai terjadi, maka pangeran kelima Ragnar akan menjadi pemimpin dalam diskusi kesepakatan. Lalu Ian melempar tanya, "Apakah kau mau hal itu terjadi?" Dengan lemas, Hayden menjawab jika dia tidak mau jika hal tersebut terjadi. Tapi dia memiliki alasan khusus bahwa sejujurnya dirinya tak tahu harus menyampaikan apa dalam pertemuan, karena dia sendiri tak paham tentang politik diplomasi, karena tidak ada seorang pun yang mau membantunya. Mendengar perkataan itu, Ian hanya terdiam. Hayden lalu melanjutkan bahwa daripada dia malu menyampaikan sesuatu yang tidak masuk akal, maka dari itu dia berencana memilih untuk diam di pertemuan nantinya. Ian yang melihat Hayden menyerah dan melarikan diri dari tanggung jawabnya, lantas mencoba untuk tak membiarkan hal tersebut terjadi. Karena baginya, Hayden ini adalah budak caturnya yang bisa membuat Ragnar jatuh dalam kesengsaraan. Ketika nanti, Hayden bisa naik tahta menjadi kaisar. Setelah memikirkan itu, Ian menegaskan supaya nanti Hayden bisa menjadi pemimpin dari diskusi kesepakatan kali ini. Mendengar itu, Hayden sendiri ragu dengan kemampuannya. Ian lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari sihirnya. Kemudian berkata ke Hayden jika saat ini kaisar menyuruhnya untuk memberi dukungan penuh supaya putra mahkota dapat mencapai sesuatu dengan tangannya sendiri. Tak hanya itu, Ian juga akan mendukung supaya Ragnar tidak mencuri panggung di pertemuan kali ini. Maka oleh sebab itu, supaya segalanya berjalan lancar, Ian memaksa Hayden untuk sekarang sampai pertemuan nanti tiba, agar Hayden menghafal semua dokumen yang telah dipersiapkannya. Singkat cerita, seminggu kemudian hari diskusi kesepakatan telah tiba. Rombongan Ragnar dan pemilik menara nampak telah bersiap. Di sana Ragnar bertanya-tanya karena ada laporan jika Pangeran Hayden belum pernah keluar sama sekali dari istana yang ditempatinya selama seminggu lalu. Di sana Ragnar sedikit mencemaskan keadaan Hayden. Di samping itu, pemilik menara juga sama, ada rasa khawatir di wajahnya. Tetapi dia sudah mengirim mata-mata untuk mengawasi istana yang digunakan Pangeran Hayden. Namun laporan menunjukkan jika tidak terjadi apa-apa. Hanya saja Hayden cuma terlihat kelelahan dan hanya berjalan-jalan ringan di sekitar taman. Ragnar yang mendengar itu hanya terdiam. Dia mencerna dengan apa yang sedang terjadi. Tapi beberapa saat kemudian, Hayden tiba-tiba muncul di depan mereka semua. Melihat kedatangan Hayden, Ragnar langsung menyambutnya dan bertanya apakah semalam dia bisa tidur nyenyak. Di sana dengan tegas, Hayden mengiyakan pertanyaan tersebut. Mendengar itu dengan wajah yang tak menyiratkan makna apapun, Ragnar tersenyum. Lalu dia meminta izin akan pergi dulu ke ruang pertemuan. Setelah itu Ragnar bergegas untuk meninggalkan Hayden dan rombongannya. Saat berpapasan dengan Ian, ada sedikit keheningan, tapi penuh pergolakan batin.
Setelah itu kedua rombongan tersebut saling berpisah. Saat keduanya sudah berjauhan, di sana Hayden nampak sangat kesal. Ia mengepal tangan menyiratkan kemarahan atas basa-basi Ragnar sebelumnya. Ian yang melihat kondisi Hayden yang nampak tak stabil langsung menegurnya dan mengatakan bahwa tak perlu ada yang dikhawatirkan karena sebelumnya telah melakukan persiapan yang cukup matang selama seminggu ini. Lalu Ian meyakinkan jika Hayden pasti akan menjadi pemimpin dalam kesepakatan 3 negara. Setelah mendengar itu, Hayden mulai bangkit dan kepercayaan dirinya meningkat kembali. Beberapa saat kemudian di ruang pertemuan, wali kota ke-19 kota Demidra akan menjadi mediator dalam pertemuan yang berlangsung kali ini. Di sana aturan dari diskusi adalah adanya rekaman saat diskusi akan berlangsung. Tak hanya itu, wali kota juga memiliki kewenangan untuk mengosongkan kursi jika ada yang melanggar peraturan. Lalu sembari wali kota memastikan seluruh peserta dan melihat persiapan mereka, akhirnya wali kota memberi perintah supaya diskusi segera dimulai sekarang juga. Tak lama kemudian seseorang mengangkat tangan. Dia adalah perwakilan pembicara bernama Maxwell dari kerajaan Ro. Di sana Maxwell membicarakan persoalan suplai dalam jumlah besar yang dirasa sangat susah karena jalan di area dataran utama sangat terjal. Maka dari itu Maxwell menyarankan supaya berkontribusi mengirim penyihir dan kesatria elit. Dan saat ini sudah ada persetujuan dari kerajaan Coldwood. Oleh sebab itu, di sana Maxwell meminta pendapat dari kerajaan Green River. Mendengar topik itu, Ian yakin jika Hayden pasti bisa mengatasi topik tersebut. Sementara Hayden sendiri masih mencerna. Sedang Ragnar mengamatinya karena ia yakin Hayden pasti tak bisa menjawab. Lalu Ragnar langsung mengambil alih percakapan dan mengatakan jika dia akan mewakili putra mahkota. Tapi hal yang tak terduga terjadi karena putra mahkota langsung memotong ucapan Ragnar dan mengatakan jika percakapan sebelumnya adalah urusan militer. Oleh sebab itu ia berniat untuk memberi kesempatan kepada Jenderal Dukan Mythos untuk memberi pendapat terhadap pernyataan Maxwell sebelumnya. Mendengar apa yang disampaikan Hayden, di sana Maxwell awalnya juga menduga jika perwakilan akan diberikan pada Ragnar. Tetapi ada perkataan Hayden yang menyanggah jika itu tak berhubungan dengan topik utama karena ada ahli di sebelahnya yang tak lain adalah Jenderal Dukan. Sontak perkataan itu membuat Ragnar terkejut. Ia juga tak menyangka jika Hayden bisa memikirkan itu. Lalu berlanjut dengan ketegasan Hayden memanggil Dukan dan menyuruhnya untuk menyampaikan pendapat mengenai kemiliteran. Melihat Hayden yang begitu tegas, Ian nampak lega akan hal itu. Tapi itu hanya permulaan dan diskusi juga masih berlanjut lebih lama. Kemudian diskusi kembali berlanjut. Di sana nampak jika Hayden masih memimpin percakapan dan orang-orang juga terlihat begitu senang dengan jawaban-jawaban yang diberikan. Atas dominasi Hayden, terlihat jika Ragnar tak memiliki kesempatan untuk berbicara sama sekali. Sampai tak terasa diskusi mereka terus mengalir. Dan diskusi sampai pada bagian terakhir, sesuatu yang akan menjadi penutup dari pertemuan ini. Lalu seseorang mencoba untuk menyimpulkan diskusi yang berjalan. Ia adalah putra mahkota dari kerajaan Coldwood bernama Hector. Di sana Hector menyampaikan jika wilayah akan dibagi menjadi 3 untuk tiap negara. Akan tetapi ada kekhawatiran jika saja salah satu dari wilayah mendapat tempat yang sumber dayanya tidak subur. Ditakutkan akan menjadi perang karena ada rasa ketidakadilan. Mendengar itu semua orang membenarkan pendapat dari Hector. Begitupun dengan Ian, di sana ia menyoroti jika topik ini adalah sesuatu yang paling penting dari diskusi yang berlangsung, yaitu kesepakatan dari pembagian wilayah. Hector kemudian memberi tekanan dengan mengatakan bahwa kerajaannya tidak menginginkan adanya ketidaksepakatan dari salah satu kerajaan. Maka dari itu Hector menekankan jika ada ide yang bagus segera disampaikan dari tiap kerajaan. Karena hal ini berkaitan dengan kedamaian untuk ratusan bahkan ribuan tahun ke depannya. Di sisi lain, Ragnar memanggil pemilik menara.
Karena ia memiliki ide yang bagus soal pembagian 3 wilayah. Maka ia berniat untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Saat Ragnar mengangkat tangan dan ingin menyampaikan opininya, tiba-tiba seseorang menggebrak meja dan mengatakan jika solusi yang disampaikan Hector sudah tepat berkaitan dengan pembagian wilayah. Sontak semua mata langsung tertuju padanya dari setiap kerajaan yang mewakili. Karena ternyata Hayden menyetujui akan pembagian wilayah tersebut. Walaupun ada salah satu wilayah yang kebagian sumber daya alam yang buruk atau kurang dari harapan. Sedangkan Ragnar tak menduga akan itu. Di sana ia semakin muak karena sama sekali tak memiliki kesempatan untuk mengatakan opininya. Nah, jadi pas chapter sebelumnya ada diplomasi antar 3 negara atau 3 kerajaan. Si putra mahkota ini gebrak meja. Pertama, dia itu setuju sama pendapat si Hector berkaitan sama pembagian wilayah. Ya walaupun ada tempat yang sumber daya alamnya buruk, tapi dia ini juga mau ngasih solusi tentang supaya tahu jumlah sumber daya alam. Di sana si Hayden ngomong kalau Menara Ivory itu udah ngembangin sihir baru. Sihir ini tuh bisa buat deteksi mineral yang ada di wilayah. Nah dari itu nanti sumber daya dapat dihitung jumlahnya coy. Omongan Hayden ini sontak langsung ngebuat Ragnar sama pemilik menara kaget. Soalnya si pemilik menara ini kagak pernah ngebuka rahasia tentang sihir tersebut. Nyampe diam batin tuh kayak mana dia bisa tahu persoalan ini. Tapi perwakilan lain juga gak terlalu yakin sama si putra mahkota. Ya emang awalnya begitu, tapi si Hayden nyoba jelasin kalau pasti semua orang tahu ada rumor tentang penyihir termuda. Si Hayden lalu nyodorin Ian, ngenalin kalau ini nih penyihir yang sesuai rumor yang dikabarkan kalau dia itu penyihir peringkat atas termuda. Jadi kalian santai saja, soal deteksi sumber daya alam ada sihirnya kok. Kurang lebihnya kayak gitulah si Hayden ngeyakinin yang lainnya. Tapi si tua bangka pemilik menara ini kayak kaget banget ekspresinya. Dia tuh kagak terima banget orang bisa tahu rencananya dan melebihi kemampuannya. Dia itu penasaran mikir tentang dari mana sih si Ian ini tahu tentang inti diskusinya. Kenapa dia bisa tahu? Kurang lebihnya begitulah pemikiran si pemilik menara pas lihat Ian. Lalu lanjutlah si Hayden ini ngejelasin solusinya kalau dia mikir tentang ngebuat peta sumber daya alam. Ya fungsinya supaya nanti bisa tahu tanah subur dan kagaknya. Habis itu semua disuruh lihat peta sama si Hayden. Di peta itu Hayden ngejelasin kalau udah ada peta lengkap nih, tinggal kita bagi daerah aja supaya pembagian bisa rata. Tapi yang lain agak cemas soalnya nanti perbatasan jadi rusak. Ya karena kalau udah dibagi wilayahnya nanti bakal ditambang. Jadi itu yang ngebuat jalanan nanti pada rusak. Kira-kira gitulah diskusi mereka. Diem-diem ngedengerin itu si Ragnar gedek. Dia kesel lihat si Hayden yang bisa nguasain alur diskusi. Saking gedeknya ekspresinya kayak mau ngajak gelut. Apalagi pas dia ngelihat si Ian. Mukanya Ian tuh kayak ngece banget gitu. Tiba-tiba si Ian senyum. Nyindir banget senyum ngerasa menangnya. Iya jelas karena emang si Hayden ini bisa bawa diskusi sampai beres, bikin Ragnar kesel juga. Tak terasa waktu tiba-tiba udah sunset aja. Si Oliver merenung kayak lagi galau kayak mikirin angsuran. Tiba-tiba banget nih, lagi enak-enaknya ngelamun, Hayden sama Ian muncul. Di sana si Hayden kayak lagi seneng banget gegara akhir-akhir diskusi tadi. Dia berhasil ngebalikin diskusi. Dan dia laporan ke Oliver kalau Ragnar sama pemilik menara tuh mukanya kagak enak banget dilihat. Karena mereka gak bisa apa-apa di pertemuan tadi. Habis itu si Hayden ngajak mereka buat jalan-jalan sembari dia pengen nyeritain detailnya sama si Oliver. Ya namanya juga lagi menang, emang agak ada sombong-sombongnya dikit gitu. Di sana Hayden juga ngajak Ian supaya ikut jalan-jalan, soalnya Ian kagak pernah mau. Jadi dia nyoba maksa Ian buat ikut. Terpaksa si Ian ini cuma manggut-manggut bae. Lalu habis itu Hayden ngomong ke Ian, kamu itu udah mau gede, jadi nanti kamu harus mau nerima minuman. Saat lagi ngelobi Ian buat ikut minum, tiba-tiba si Hayden dipanggil sama Ragnar. Di sana awalnya Ragnar kelihatan masih oke aja wajahnya. Sebenarnya dia pura-pura tegar aja sih, habis kalah diskusi tadi. Tapi beda nih sama Hayden. Dia langsung sengit dan nanyain emang ada apa manggil-manggil. Lalu si Ragnar ngomong kayak lagi ngejilat gitu. Dia nyoba muji Hayden, Anda begitu menakjubkan hari ini.
"Saya belajar banyak dari Anda," kata si Ragnar penuh sopan santun. Tapi si Hayden malah makin songong, dia cuma ketawa ngeliat itu. Blak-blakan banget nih orang. Di sana dia bilang, "Tentu adikku. Aku yakin kamu pasti belajar banyak dariku." Merasa kayak lagi disindir, Ragnar langsung nge-freeze. Membatin kalau nih orang kurang ajar juga ternyata. Habis itu Hayden ngomong, "Kalau butuh mentor dan saran ngomong aja, jangan sungkan." Di sana si Ragnar ya langsung gedek. Dia putar balik dan langsung nyelonong pergi. Ngelihat Ragnar yang makin menyala emosinya, Hayden memanggil Ian sama Oliver. Dan dia pamer ke mereka kalau hari ini sumpah jadi hari terbaik di hidupku. Tapi mereka cuma senyum-senyum aja ngelihat Hayden yang tiba-tiba bisa percaya diri gitu. Habis itu Hayden ngomong, "Ayolah ayo, jangan tegang. Kenapa kalian begitu kaku?" Tapi ya namanya bawahan kerajaan mau kayak gimana pun juga kudu kaku. Termasuk juga Ian yang cuma senyum-senyum. Tiba-tiba si Hayden nyadar ada sesuatu kagak beres. Soalnya tangannya Ian tiba-tiba nyala kayak lampu gitu. Di lain itu orang-orang kelompok Ragnar juga pada ngelihat, "Wih unik nih, unik, ada apa ini?" Mungkin kayak gitu mereka bertanya-tanya. Sedangkan si Hayden sama Oliver kelihatan cemas, gundah gulana, bingung. Sementara Ian sendiri ngomong dengan santai, "Ah ini mah udah batasku. Kalian santai saja." Tapi Hayden ngelihat itu kayak rumit banget ini masalah. Ian juga kagak jelasin dan cuma ngomong kalau kita ketemu nanti aja di kastil, minum-minum di sana. Belum juga selesai ngomong, Ian udah mudar jadi partikel-partikel biru. Ngelihat itu Hayden cuma bisa bengong, karena Ian sudah menghilang tanpa mereka tahu penyebabnya. Sedangkan pemilik menara nyadar jika itu cloning. Dia sebagai penyihir sampai merinding karena gak pernah nyangka jika si Ian itu cuma cloning. Sementara Ragnar yang bukan penyihir, reaksinya juga kayak bingung aja tanpa kata, tanpa tahu apa-apa. Sedangkan pandangan mereka ngelihat jika Ian udah hilang begitu aja tanpa sisa. Dan di sana pemilik menara menyadari kalau mereka telah dipermainkan oleh sihir cloning milik Ian. Karena itu dia tersenyum getir, terkekeh kecil karena telah kalah dalam hal ini. Dan ya, sore semakin senyap, semakin menyala untuk persiapan di lahap gelap. Buset, puitis. Sementara di tempat lain, kota Virik lah tempatnya. Seseorang bawa makanan, dia nyamper ke Lord kalian dan di sana kalian nyuruh supaya naruh aja makanan itu di meja sebelah. Habis itu dia nanya, masih belum sadar juga ini orang. Di sana Lord kalian bilang kalau masih belum, padahal udah berhari-hari Ian ini tidak sadar. Mereka juga ngelihat kalau energinya si Ian ini semakin lemah, tapi kabar baik tak ada yang tahu. Di sana tiba-tiba tangannya si Ian gerak. Ngelihat itu, kalian ingat kalau ada apa-apa pada tubuh Ian, dia harus memanggil penyihir lain supaya masukin mana ke otak mana miliknya. Dan ya, Lord kalian ngerasa jika kondisi saat ini tepat untuk itu. Tapi sebelum dia ngelakuin, dia terkejut karena Ian tiba-tiba sudah sadar total. Dan Ian ngomong kalau gak perlu ngelakuin itu karena tidak ada masalah serius. Setelah ngelihat Ian sadar, Lord kalian memastikan kondisinya apa benar baik-baik saja. Di sana Ian bilang kalau dia baik-baik aja, hanya saja palanya sakit. Ditambah perutnya juga ngerasa kagak enakan. Melihat itu kalian bingung dan dia mikir jika bakal manggil dokter. Tapi Ian langsung motong dan ngomong kalau dia cuma lapar. Buset, ngerepotin aja nih bocah. Mungkin kayak gitu batin kalian. Habis itu Ian cuma tersenyum, tapi wajahnya masih datar dan dia ngomong kalau saat ini lapar banget gitu. Singkat cerita, pagi hari telah tiba. Suasana masih berada di Kastil Virik. Di sana Ian kelihatan nampak udah pulih total. Dia jalan-jalan nyusurin dan ngeliatin taman. Beberapa saat kemudian si kalian muncul sama anaknya. Di sana Lord kalian ngomong kalau baiknya nginep lagi aja. Dikarenakan bagi kalian si Ian ini penyelamat kotanya, jadi dia sangat sungkem pada Ian. Tapi di sono Ian juga agak enak karena sebelumnya dia juga dibantu persoalan yang ia minta sebelumnya tentang jagain tubuh aslinya yang ada di mode tak sadar. Lalu habis itu Ian kembali berkata kalau dia itu gak pantas disebut penyelamat karena memang ini jadi hal wajar soal penyelesaian misi yang harus dirampungkan oleh penyihir kelas atas sepertinya.
Dan jika bukan dia yang datang, pasti penyihir lain juga akan datang ngebantu urusan numpas monster di kota Virik. Tapi di sono si kalian nyoba nyanggah kalau itu nggak terlalu bener. Karena kalau penyihir lain datang, kebanyakan dari penyihir tuh langsung pulang habis numpas monster. Dan numpasnya juga nggak sampai ke akar masalah. Di sini kalian juga mengatakan kalau awalnya ia juga tak terlalu yakin sama kedatangan Ian pas awal-awal. Alasan dia meragukan pas awal banget Ian datang, si Ian ini kelihatan masih muda. Jadi keraguan kalian karena umur Ian yang dianggapnya gak mungkin bisa lah. Tapi ternyata hal yang gak keduga ngebuat kalian sadar jika ternyata penumpasan monster benar-benar selesai, bahkan sampai akar-akarnya. Dan yang bikin Lord kalian sungkem parah karena Ian numpas monster cuma dalam waktu 10 hari. Padahal masalah monster ini udah terjadi bertahun-tahun di kotanya. Lalu setelah ngebacot panjang lebar itu, Lord kalian tiba-tiba memuji Ian. Dia ngomong kalau Ian ini pasti punya sejenis kekuatan spesial yang tak dimiliki orang lain. Kemudian Lord kalian ngomong jika dia mau ngajak Ian buat ngelakuin sihir itu sebelum Ian kembali. Awalnya Ian bingung pas denger Lord kalian ngomong soal itu, tapi tak butuh waktu lama Lord kalian ngungkapin jika dia dulu pernah denger kalau Ian dan keluarga Moklian di utara, tepatnya pas 5 tahun lalu lah, yang mana Ian ngebentuk sebuah fakta tamu terhormat abadi. Dan karena itu kalian juga ingin membentuknya dengan Ian. Awalnya Ian ngira soal apa, ternyata itu hal yang gak terlalu merepotkan baginya. Namun di sana Lord kalian nyoba nawarin, soalnya dia ingin supaya Ian jadi tamu terhormatnya nantinya. Alasan kalian sangat ingin membuat fakta dengan Ian karena dia melihat Ian sebagai penyihir spesial. Jadi dia berpikir kalau ngebuat fakta itu akan bisa dapat perlindungannya Ian secara tidak langsung. Apalagi di sana kalian juga tahu kalau si Ian ini udah di tingkat penyihir kelas 6. Lalu kalian nyoba ngeyakinin Ian kalau itu sampai terbentuk dia jamin gak bakal ada yang nyesel ke depannya. Di sana Ian nyoba ngomong kalau sebenarnya dia tidak keberatan dan ia juga akan nerima tawaran tersebut. Mendengar itu kalian langsung siap-siap tuh, dia ngambil pedang dan ngomong kalau perlu ada sesuatu yang menjadi acuan tentang kenapa ngebuat fakta ribuan tahun tersebut. Jadi karena itu si kalian kemudian dengan malu-malu mencoba untuk mengatakan sebuah sumpah. Awalnya kalian nancepin pedang ke tanah. Di sana ia lalu bersumpah dengan nama keluarganya kalau nanti bakal nyambut Ian kapanpun ketika dibutuhkan, dan akan juga ngasih bantuan kekuatan daerah baratnya jika Ian butuh kekuatan. Tak hanya itu, keluarga kalian akan bersumpah selalu berada di sisinya Ian. Selanjutnya sumpah dan fakta itu akan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya atas dasar bahwa sumpah kalian mencapai ujung sungai Emerald. Setelah ngomong sumpah tersebut, Lord kalian langsung nutupin wajahnya. Ternyata ia introvert dan ngerasa kalau ngucapin sumpah kayak gitu kayak memalukan gitu. Walaupun sebenarnya dia sering ngelakuinnya, tapi karena itu sesuatu yang formal jadi dia maksa buat nerobos sisi introvertnya. Setelah ngelihat ekspresi si kalian itu, Ian cuma terkekeh dan tertawa kecil, ngerasa kalau itu emang lucu. Lalu habis itu kalian kembali ngomong, nanti kabari kalau kau datang ke sini. Pasti Kastil bakal ngasih jamuan yang keren. Kayak gitulah kurang lebihnya. Ngedenger itu Ian cuma oke-oke aja. Habis itu Ian melesat dan pamit balik pulang ke kerajaan. Beberapa saat kemudian setelah agak jauh dari Kastil Virik, Ian ngelihat ke arah dataran utama. Di sana Ian nyadar kalau waktu di kota Virik ini terlalu cepat. Tapi hal yang tak dia sangka, walaupun waktunya sebentar, ia nyadar jika telah dapat item yang bermanfaat baginya. Ya apalagi kalau bukan tongkat sihir, tongkat yang sebelumnya ada sihir hitamnya. Sebuah sihir yang dianggap punah udah 300 tahunan lalu. Setelah Ian ngedumel masalah tersebut, dia jadi kepikiran jika sebenarnya masih banyak masalah yang harus dia selidiki ketika sudah kembali dan nyampe di kerajaan nantinya.
Langkah kaki seseorang menuruni anak tangga, dan dia adalah Nona Pets, ibu Ian yang ternyata buru-buru nyambut anaknya yang telah sampai di kerajaan. Sedangkan Ian nampak baru banget nerima sebuah surat dari pelayan kerajaan. Dan saat itu juga karena ada ibunya, jadi dia langsung mengalihkan pandang melihat ibunya. Di sana ibunya ngelapor kalau sebelumnya dia sangat cemas pada Ian yang tiba-tiba hilang kayak asap. Karena emang si Ian yang sama ibunya itu cuma sebatas cloning. Lalu habis itu ibunya makin khawatir ketika ngelihat kondisi Ian yang sangat kurus saat ini. Ya seperti layaknya ibu, di sana banyak banget pertanyaan yang dilontarkan pada Ian. Wajah ibunya juga sangat cemas, tapi Ian nyoba nenangin kalau sesuatu memang terjadi di kota Virik. Tapi untuk kondisi badannya ini dia ngomong kalau hanya perlu makan lebih banyak aja. Setelah itu Ian ngomong ke ibunya jika dia mau ngasih sesuatu, yaitu sebuah mana komunikasi yang ditempa dari bola kristal. Di sana ia membeli alat tersebut ketika berada di pusat kota. Fungsi mana komunikasi adalah supaya ibunya bisa berkomunikasi ketika mereka berjauhan. Di sana Ian juga ngomong kalau dia sendiri juga punya alat itu dan sudah dipasang di tongkatnya. Lalu setelah itu Ian ngungkapin permintaan maaf ke ibunya karena bikin ibunya khawatir. Dan untuk itu Ian janji bakal terus berada di sisi ibunya mulai dari sekarang. Tak lama setelah obrolan hangat dengan ibunya, Douglas tiba-tiba datang. Di sana Douglas langsung nanyain tentang sihir, sebuah sihir yang nggak pernah dia lihat dimanapun termasuk ketika saat membaca berbagai sihir di akademi. Saking antusiasnya Douglas bilang jika sebelumnya Ian bisa muncul di Demidra dan istana pada saat yang sama. Dan Douglas nanyain, itu sihir apa? Kenapa kau bisa ada dua? Apa itu mirror, cloning, atau semacamnya? Mendengar pertanyaan yang tiba-tiba banget itu, Ian ngomong, kau bacot sekali, satu-satulah kalau tanya. Tapi habis itu ujung-ujungnya Ian juga nerangin dengan singkat, padat dan jelas kalau sebenarnya dia telah mencapai penyihir kelas 6. Boom, semua kaget. Bagaimana gak kaget coba? Di sana Douglas sampai ngomong kalau Ian ini masuknya sebagai penyihir tertinggi dan terkuat di seluruh kerajaan. Sedang radio juga ngomong ke Ian, pantesan pas awal ketemu kau itu memang udah bukan orang biasa. Tapi gak pernah kebayang kalau kau ternyata lebih dari itu. Sangat luar biasa. Mendengar ayah dan anak itu ngoceh memujinya, Ian lantas meminta supaya jangan ada yang berubah. Tetap perlakukan dengan normal aja kayak biasanya. Kemudian setelah itu Douglas ngomong ke Ian jika nanti sore dia mau nguji potion baru yang diciptakannya di laboratorium penelitian. Maka dari itu dia ngajak Ian untuk ikut. Namun si Ian nolak tawaran itu. Douglas bingung, sialan kenapa ditolak, batinnya kayak gitu mungkin. Di sana Ian nerangin kalau dia sebenarnya udah dapat undangan untuk pertemuan lain. Singkat cerita Ian menuhin tuh undangan yang didapatkannya. Tentu saja sebuah undangan minum-minum dengan orang ini, si putra mahkota Hayden. Di sana Hayden ngomong kalau pesta ini dipersiapkan khusus untuk Ian. Sedang Ian masih mikir kalau putra mahkota sebelumnya nyuruh dia buat memakai pakaian santai. Awalnya Ian penasaran, tapi ketika ngehadirin undangan dia ngerasa jika ternyata ini toh rasanya memakai pakaian santai. Di sisi lain semuanya juga pakai pakaian bebas, jadi mereka kayak mau maksimalin pesta buat seneng-seneng doang. Lalu setelah itu mereka nyuruh Ian buat duduk bareng. Di sono segelas alkohol penuh diletakkan di depan mukanya. Lalu Hayden nyuruh Ian buat segera minum dan di sana Hayden juga ngucapin ke Ian selamat telah mencapai tingkat kelas 6. Di pesta itu Hayden juga nginfoin ke Ian kalau dia udah bawa beberapa gentong alkohol terbaik dari istana untuk pesta kali ini. Dan alkohol itu juga sangat berharga karena tidak mudah dicari di pasaran. Sedangkan Ian masih belum juga minum. Dia mikir dulu nginget jika di kehidupannya yang sebelumnya sangat jarang minum alkohol. Alasan dia jarang minum karena dulu si Ragnar juga gak pernah minum. Kata Ragnar alkohol itu dapat ngebikin pikiran orang jadi tumpul dan lengah. Ian yang nginget-nginget itu nyoba buat nyerna perkataan Ragnar dulu. Tapi karena dia sangat dendam sama si Ragnar, jadi tanpa basa-basi lagi segelas alkohol diteguknya tanpa ragu, persetan lengah. Batinnya mungkin kayak gitu. Setelah itu Hayden nanyain gimana cok rasanya. Brak.
Mantap. Pungkas Ian ngasih testimoni. Ngedengerin testimoni dari Ian, Hayden cuma senyum-senyum karena si Ian sendiri juga puas dan suka dengan rasanya. Habis itu di meja lain, orang-orang nyeletuk ke Hayden. Mereka ngomong supaya Hayden nyeritain kejadian yang ada di Demidra ketika pertemuan diplomasi sebelumnya. Hayden langsung oke-oke baik dan pergi ke meja tersebut. Di sono, Hayden panjang lebar nyeritain semua kejadian dan detailnya. Ngelihat itu, Ian kayak penasaran karena si Hayden ini ternyata bisa kebuka juga sama orang lain. Tiba-tiba si Oliver ngagetin dan ngomong ke Ian, "Ini gelasnya mau nambah kagak, Cok?" Tapi Ian tak terlalu peduli tentang gelasnya. Di sono Ian manggil Oliver dan mau nanyain sesuatu. Tapi diem-diem Oliver nge-refill gelas Ian gitu aja. Di sono Oliver juga ngasih nasihat supaya Ian jangan minum kebanyakan, jangan mabuk lah intinya. Bahaya. Takutnya kalau kau mabuk tiba-tiba nembakin misil dan hancurin kerajaan. Dengar itu Ian langsung melongo kayak mikir, nih orang khawatirnya kebangetan banget. Lalu habis itu Ian ngelanjutin kebingungannya. Dia nanya ke Oliver, apa gak apa-apa putra mahkota kelihatan santai gitu sama satuan kesatria? Dengan enjoy Oliver ngejawab, santai aja. Seluruh kesatria telah bersumpah setia pada putra mahkota, jadi mereka dapat dipercaya kok. Ngedenger Oliver ngomong masalah kesetiaan dan kepercayaan, Ian ngulangin itu dan ngeraguin perkataan tersebut. Di sana Oliver langsung ngelihat ke arah Ian dan dia nyeletuk ngomong, pantesan kau gak punya temen. Semua-muanya kau raguin. Tapi sebenarnya aku udah tahu sejak awal ketemu denganmu. Pas kejadian tentang Cecilia karena ketahuan sebagai mata-mata dan ditangkap hidup-hidup. Dan ketika ngingetin itu Oliver ngomong kalau pas nangkep si Cecilia, Ian ini tak berekspresi sama sekali. Dan Oliver muji itu karena Ian sangat pandai menyembunyikan ekspresinya. Padahal waktu itu dia masih anak-anak. Lalu setelah itu sembari ngelihat ke arah gelas yang penuh minuman, Oliver ngomong kalau sebenarnya dia sama sekali tak bisa ngebaca ekspresi yang ditunjukkan Ian. Dan dia ngerasa Ian ini semacam prajurit yang sudah berlatih selama bertahun-tahun untuk tidak menunjukkan ekspresi ataupun perasaannya. Ngedengerin itu Ian ngedumel dalam hati. Memang pada waktu 5 tahun lalu dia gak bisa bertingkah kayak anak kecil. Sedang Oliver nyoba buat nyimpulin kalau dulu Ian tuh baginya kelihatan ketutup banget. Jadi karena itu dia mikir kalau Ian ini gak punya temen gegara hal itu. Dan di sono Oliver sedikit bangga sama dirinya karena dia mampu nyadarin kelakuan Ian pada waktu itu. Sedangkan Ian sendiri ngaku kalau dia emang tertutup. Tapi gak usah blak-blakan juga kali bang nyindirnya. Lalu habis diem-dieman bentaran itu, Ian kemudian ngomong kalau sebenarnya dia punya temen, tapi berakhir tidak baik. Dengar itu Oliver penasaran, rupa kayak mana temennya Ian itu. Tapi pembahasan itu berlalu gitu aja, karena Oliver bahas topik lain tentang dia yang nyadar sesuatu setelah berlatih bareng sama Ian selama 5 tahun. Di sana Oliver terang-terangan nanya kalau selama 5 tahun latihan bareng itu dia mikir jika pas ngobrol sama Ian, si Ian ini kelihatannya kayak kakek-kakek yang sudah muak dengan hidupnya. Dengar penyampaian itu, si Ian muji kalau Oliver ini punya mata yang jeli juga buat nilai seseorang. Lalu sembari minum, Ian ngaku kalau dia itu sebentar lagi mau umur 48 tahun. Hanya saja dia gunain sihir supaya menjaga penampilannya tetap muda. Dengar itu Oliver kaget bukan kepalang, tapi Ian coba ngalihin kalau dia hanya bercanda. Lalu dengan ngecoba polos, Ian deskripsiin dirinya kalau sebenarnya sesuai apa kata Oliver bahwa dia memang orang tertutup dan tak punya teman. Jadi tolong pengertiannya lah tolong. Kurang lebih kayak gitu Ian ngejelasin dirinya. Dengan wajah yang kalem, Oliver hanya tersenyum. Dia lalu bercanda, sebagai orang yang lebih tua dia memaafkan segala omong kosong Ian sebelumnya. Mereka lalu menutup percakapan yang hangat itu, menandakan masih adanya kehangatan di antara dinginnya malam yang menyelimuti pesta minuman tersebut. Suasana masih malam hari dan kumpulan Ian masih ngadain pesta pora. Habis itu karena agak sedikit mabuk, si Ian mutusin buat keluar ruangan. Di sana dia kaget karena udah ada orang lain yang juga lagi ngecor alias muntah-muntah karena banyakan minum. Kayak kelihatan ngenes banget tuh si wakil kapten, ngapain coba di pojokan. Habis itu Ian nanya, kau ngapain cok? Pelongo-pelongo gitu.
Di sana wakil kapten yang namanya Paul itu nyoba bilang kalau dia cuma cari angin dan kagak kuat minum banyak. Lalu habis itu si Paul nanya balik, kau sendiri ngapain cok kesini? Ya sebenarnya sama aja, di sana Ian juga mau cari angin. Habis ngejawab itu Ian langsung ngelirik si Paul. Di sono dia kayak nginget jika Paul ini sosok yang hebat setelah Oliver, pasti kehidupannya yang sebelumnya. Apalagi si Paul juga menjadi wakil kapten, jelas dia ini keahlian dan kesetiaan pada keluarga raja emang gak diragukan lagi sih. Habis itu mereka kembali basa-basi. Si Paul nanya, gimana rasa minum pertama kali? Ian bilang kalau rasanya tidak buruk dan dia juga lain kali ingin minum lagi. Dengar ucapan Ian, si Paul langsung sumringah dan niat buat kapan-kapan ngajak minum lagi. Di sana Paul juga nyampein kalau akhir-akhir ini kaptennya yang tak lain adalah Oliver juga diem-diem sering ngomongin Ian. Si Paul ngungkapin kalau itu bisa terjadi karena putra mahkota sering ceria sebab si Ian ini ngedukungnya. Jadi si Paul ingin nyampein rasa terima kasih atas dukungan Ian kepada putra mahkota. Tapi si Ian juga sedikit nyanggah kalau dia sebenarnya cuma ngedorong dikit dari belakang supaya di masa depan si putra mahkota bisa lebih baik. Dan Ian sendiri juga seneng lakuin itu karena dia ngerasa lebih deket sama si putra mahkota. Ngedengerin ucapan yang agak melo dari si Ian itu, si Paul ngelihat Ian dengan tidak biasa. Bahkan Ian sampai nanya, ngapa tatapanmu kayak gitu cok? Dan yap, si Paul cuma cengar-cengir karena ditegur Ian. Habis itu percakapan mereka terjeda dan mereka nyoba buat menikmati pemandangan dan suasana malam. Tak terasa setelah lama saling ngelamun, tiba-tiba muncul lagi seseorang yang nyariin si Paul. Di sana orang itu ngomong, Paul, kau itu dicari yang mulia, dia sampai nyuruh supaya kau balik ke dalam dan minum lagi. Kalau enggak jabatan wakil kaptenmu bakal dicopot. Ngedenger itu si Paul langsung, hah? Tega banget si putra mahkota ini. Habis itu si Paul bilang ke Ian kalau dia akan balik masuk ke dalam ruangan. Sebelum Paul masuk, dia ngasih tahu supaya Ian latihan minum lebih banyak mulai hari ini, supaya nasibnya di masa depan gak kayak dirinya yang diancam bakal turun jabatan. Beberapa saat kemudian di bawah bintang-bintang dan galaksi, Ian kelihatan berpindah tempat. Di sana dia kayak kelihatan lagi merenung. Dia mikir kalau ingatan dari kehidupannya yang sebelumnya udah gak bisa lagi dipakai buat senjata, karena seluruh alur nasibnya telah berubah sesuai pilihannya sendiri. Sehingga hal itu ngebuat masa depannya bakal berbeda dari kehidupannya yang sebelumnya. Tapi ada rasa penasaran yang ngebuat dirinya tetap ngerasa hidup, yaitu tentang seberapa berubahnya masa depan nantinya. Bagi Ian saat ini, kondisi kerajaan yang mana dia telah menempuh titik sejauh ini sampai bisa deket dengan kaisar. Tak hanya itu, dia juga bisa berkumpul lagi dengan ibunya dan nyiptain keluarga yang hangat. Oleh karena itu dia terus berusaha untuk ngelindungin orang-orang yang dia anggap berharga baginya. Sebab di masa kehidupannya yang sebelumnya, hidupnya kacau pak, kelam dan dikhianati. Oleh sebab itu saat ini dia mikir buat ngerubah semua kehidupannya yang sebelumnya dan bertahan hidup untuk ngebuat masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya semua itu memiliki dasar tentang balas dendam terhadap si Ragnar. Dan sekarang permainan yang sebenarnya telah dimulai. Dah lah, panjang lebar banget itu si Ian mikirin tentang Ragnar. Padahal di istana, Ragnar ini lagi bingung pak. Dia nyuruh pemilik menara supaya segera bergerak. Di sana Ragnar juga kayak kelihatan emosi karena dia ngungkapin rasa keselnya ke pemilik menara untuk nyingkirin semua hambatan yang ngeganggu jalannya rencana. Tapi si tua bangka itu gagal mulu pak. Jadi ya begitu, si Ragnar kayak emosi gitu. Dia tuh sampai ngomong, kau itu selalu nyuruh buat nunggu dan nunggu. Padahal kalau gagal ya gagal aja, jangan diulang cok. Tapi apa hasilnya? Kau itu tetap ngebiarin si Ian ngeganggu rencana kita dan ngehancurin semuanya. Habis dengerin Ragnar marah-marah, si tua bangka langsung siap salah. Dan di sono dia ngomong kalau selalu telat buat ngejatuhin Ian. Karena dia sendiri gak nyangka kalau si bocah Ian ini mampu ngambil satu langkah lebih maju. Habis ngomong itu pemilik menara nyoba ngeyakinin Ragnar sekali lagi. Dia bilang, please lah bos, sekali lagi mohon ditunggu, gak akan ada alasan lagi, ini terakhir kali. Dengar itu Ragnar nanya, apa maksudnya terakhir kali? Si tua bangka langsung bilang, ini cuma masalah terakhir kali, minta nunggu. Dan hari ini jadi yang terakhir permintaannya, karena seluruh persiapan udah dipersiapkan bos. Beberapa saat kemudian pemilik menara ngebawa Helen untuk menghadap Ragnar. Di sono Ragnar nanya, ini Helen yang dulu penyihir peringkat atas dikalahin oleh Ian dan dia ngilang itu ya? Tapi tak ada jawaban sebab si Ragnar lebih dulu kaget ngelihat Helen.
Di sana Helen kelihatan lagi buka jubah dan dia ngasih penghormatan kepada Ragnar. Dan lihatlah mukanya. Pantesan si Ragnar tadi kaget ya. Orang matanya si Helen aja jadi hitam gitu. Habis ngelihat sosok Helen itu, Ragnar kayak gusar banget gitu postur tubuhnya. Si tua bangka langsung negur Ragnar supaya jangan terlalu terkejut. Dia ini masih manusia bos, jadi aman aja. Tapi si Helen ini sebenarnya rekan yang loyal dan hanya mau nurutin perintah si tua bangka. Abis itu tua bangka kembali ngungkapin rencananya bahwa si Helen ini nanti cuma jadi budak yang akan ngelayanin mereka. Lalu dengan pose agak selai, si Ragnar nanya ke pemilik menara, apakah jangan-jangan ini sihir hitam wahai pemilik menaraku? Dengan senyum manis si tua bangka ngebenerin apa yang diucapkan Ragnar. Lalu dia ngejelasin jika sihir hitam termasuk sihir terlarang. Bahkan nanti kalau digunain ke Ian cepat atau lambat si Ian juga akan bisa jadi budaknya. Setelah ngejelasin itu ke Ragnar, si tua bangka hampir 100% yakin kalau gak bakal gagal lagi. Jadi dia nyoba nyuruh Ragnar buat jangan cemas. Karena bagi si pemilik menara, Ragnar ini sedang dalam perjalanan menggapai sebuah kekuasaan sebagai sang kaisar. Sebagaimana yang telah lama mereka rencanakan bersama.